Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kalian pasti pernah kan mengalami suatu kesulitan, seperti dihina, dicaci maki, dikhianati, ditinggal oleh orang yang kita sayangi, sendirian, diabaikan seolah-olah kita tidak ada, atau bahkan kecewa dengan apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mau tahu nggak solusinya apa? Solusinya berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, maka semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Ingat firman Allah, Ana inda zonni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita punya masalah atau ada sesuatu yang tidak kita harapkan, terus aja berhusnuzon kepada Allah. Oh, Allah pasti akan ganti yang lebih baik nih dari ini. Nah sebaliknya, kalau kita menyalahkan masalah itu dan seuzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah, maka apa yang kita dapatkan? Keburukan yang kita prasangka dalam benak kita yang akan datang. Pasti berat banget ya menerima segala sesuatu yang Allah tetapkan tapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan di dalam benak kita terbesit, kenapa sih Allah itu gak adil banget sama kita? Kenapa sih aku gak sekaya dia? Kenapa teman aku cantik, ganteng, tapi aku enggak? Hei, Allah itu udah adil seadil-adilnya. Allah itu maha tahu. Allah tahu kapasitas kita. Kalau kita dikasih wajah yang rupawan, cantik, ganteng, akan banyak pujian yang datang kepada kita. Dan berakhir apa? Akan ada kesombongan yang hadir dalam hati kita. Ingat gak kata-kata ini? Banyak nyamuk mati karena tepuk tangan. Banyak orang yang cuma karena pujian sampai lupa sama Allah. Lupa kalau semuanya itu milik Allah. Sampai-sampai mereka merasa kalau mereka itu gak butuh lagi sama penciptanya. Tuh bahaya banget kan? Sampai melemahkan iman kita loh. Allah itu mau nyelamatin kita dari pandangan-pandangan nafsu yang datang pada kita. Agar apa? Agar kita selamat dan tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Hei, Allah itu gak melihat fisik kita, tapi akhlak baik yang akan senantiasa terlihat cantik di hadapan Allah. Akhlak yang baik juga yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ingat, dunia itu cuma sementara. Terus kita mau aja gitu buang-buang waktu untuk istighfar ke orang, minder ke orang, karena ingin selalu diperhatikan manusia yang bahkan tidak bisa memberikan kita apapun, dibanding Allah yang udah pasti akan memberikan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Allah itu selalu ngasih yang terbaik untuk kita. Ingat firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Allah itu maha tahu. Allah tahu masa depan sedangkan kita tidak. Allah itu tahu apa yang baik untuk kita dan tahu apa yang buruk untuk kita. Jadi kita percaya aja sama Allah. Percaya dan yakin akan ketetapan Allah. Dan yang paling penting, harus selalu berhusnuzon kepada Allah. Allah kalau ngasih segala sesuatu itu bukan tanpa alasan. Sering banget kita ngerasa kita diberi nikmat sama Allah, tapi nggak cocok sama kita. Tapi siapa sangka malah itu yang paling terbaik untuk kita dan yang paling dibutuhkan untuk kita. Allah itu ngasih kita bukan sesuai keinginan kita, tapi sesuai kebutuhan kita. Karena apa? Karena bisa jadi keinginan kita malah akan menjerumuskan kita. Kita sebagai hambanya, husnuzon aja terus sama Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Yakin kalau Allah itu maha pengampun, yang akan mengampuni dosa-dosa kita para hambanya. Berharaplah kepada Allah dan meminta apa saja yang kita butuhkan selama itu masih berupa kebaikan untuk mencari keriduannya. Jangan
menutup harapan dan kecerahan masa depan kita hanya karena kita tidak yakin bahwa Allah akan menolong hidup kita. Tugas kita itu cuma berikhtiar dan berdoa sama Allah. Dan jangan lupa kalau berdoa itu hati dan lisan harus laras. Kalau kita doa terus tapi hati kita nggak yakin sama Allah, aduh tapi kayaknya aku nggak bakalan bikin satu deh, tapi kayaknya aku nggak bakal masuk universitas favorit. Secara logika kan aku nggak sepintar yang lain. Hey, kalau kita aja masih ragu dan masih nggak yakin sama Allah, dan prasangka kita aja kayak gitu sama Allah, gimana Allah mengabulkan doa kita? Kata Allah kan, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Dan kita jangan terlalu sering menggunakan logika, tapi yuk berusaha hadirkan iman dalam diri kita. Ingat, Allah itu maha besar. Allah itu bisa melakukan keajaiban dalam hidup kita yang bahkan tidak pernah kita bayangkan. Jadi tugas kita tinggal berikhtiar, berusaha, dan berdoa sama Allah. Dan hasilnya kita percayakan sama Allah. Kita percaya dan yakin atas ketetapan Allah. Dan jangan lupa selalu berhusnuzon kepada Allah. Pokoknya kita percayakan semuanya sama Allah, karena Allah yang maha mengetahui atas kebaikan hamba-hambanya. Jadi mulai sekarang yuk bareng-bareng berubah. Jangan ada kata insecure lagi, jangan ada kata minder lagi. Ayo kita mulai percaya diri dan jangan pernah lagi mengeluarkan kata-kata tidak mungkin. Dan ingat kuncinya, selalu berhusnuzon kepada Allah, percaya sama Allah, dan yakin atas kekuatan Allah kita pasti bisa melalui semua ini. Itu saja dari saya. Saya Barokah Hamdala dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.